Sampai di mana ya? Game 1B ya kemarin ya? Siap, iya Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kemarin sampai game 1B ya. Nah, sekarang ada di pengamatan iklim mikro ya. Jadi iklim mikro. Namanya iklim mikro. Ya, alatnya itu adalah sangkar meteo bersusun ya. Jadi bersusun ya. Sangkar meteonya bersusun. Ya, jadi alatnya adalah sangkar meteo bersusun. Susunnya ada berapa? Susunnya adalah sampai dengan ketinggian 10 meter ya. Jadi ada sangkar yang biasa yang 1 meter, kemudian di beberapa tempat ada yang 2 meter dulu, gitu. Tapi ada juga yang langsung 4 meter gitu. Langsung 4 meter, 7 dan 10 ya. 4, 7 dan 10. Oke, yang dibaca itu adalah termometer, bola kering dan bola basah saja dalamnya di dalam sangkar itu ya. Jadi tidak ada termometer minimum dan maksimum ya. Dibacanya kapan? Dibacanya pada pukul 7, 13 dan 18. Ini 7, 13 dan 18. Jadi dibaca 3 kali. Hanya ada di stasiun klimatologi ya, yang tertentu saja ya, tidak di semua stasiun klimatologi. Formnya cukup simpel dan cukup mudah, ini langsung dimasukin aja ya. Kalau suhu itu pasti dia satu angka di belakang koma, kalau kelembaban itu langsung persen ya. Jadi tidak ada desimal ya, jadi langsung dibulatkan dalam persen. Kemudian di akhir itu ada jumlah dan rata-rata ya, di jumlah dan di rata-rata. Kemudian selain yang disangkar, di samping sangkar juga ada anemometer. Anemometernya 4, 7, dan 10. Anemometernya ini bukan yang anemometer yang keluar digital ya. Jadi dia anemometer konvensional ya, yang ada meterannya. Cara bacanya sama dengan yang kemarin di AGM 1B ya. Ini dibacanya kan 7 sampai dengan 13. 13 sampai 18, 18 sampai 7. Jadi dikurangkan kilometernya, kemudian dibagi jumlah jam selama itu gitu. Alatnya kalau ada yang belum pernah lihat ya. Mana ya gambarnya? Iklim mikro. Ya, nggak bisa ya. Ya ini ya. Jadi 4, 7, dan 10 ya. Anemonya berupa cup counter ya. Cup counter. Kalau ini ya sangkarnya normal, sangkar biasa dibuka. Dan pengamatnya naiknya lewat tangga pengamatnya ya. Ini di stasiun klimatologi Dramaga Bogor. Ada lagi di Lampung juga ada ya. Di Lampung juga ada. Di Klimat Pesawaran Lampung. Sama ya, kayak gitu ya. 4, 7, dan 10 ya. Dan ada alat yang digital juga ada ya. Yang digital itu contohnya ada di stasiun klimatologi Yogyakarta ya. Ya ini ya. Kalau ini ya berarti gimana bacanya? Bacanya ada di ruangan. Tidak perlu keluar. Ya.
Kemudian ada juga di Pondok Betung ada ya. Ini kalian kalau ke Pondok Betung ya, pinggir jalan lewat, lihat ini ya. Ini 4, 7, dan 10. Kalau yang ini bacanya di dalam ruangan. Oke. Cara mengisinya gimana ya? Cara mengisinya sama ya. Masukkan data-datanya, kemudian kalau suhu satu angka di belakang koma, kalau kelembaban nisbi atau RH itu dibulatkan ya, sampai dia tidak ada desimal. Pada perhitungan rata-rata ya, ini kan ada rata-rata di sini. Ada rata-rata maksimum minimum ya. Maksimum minimum. Ya sebenarnya sih nggak ada termometer minimumnya sebenarnya. Kalau yang ada ya ditulis aja ya. Kalau yang ada. Jadi biasanya tidak ada. Tapi kalau ada ditulis aja. Mungkin ada ya. Menulis mengukur rata-ratanya adalah 2 kali jam 7 tambah jam 13 tambah jam 18 dibagi 4. Dibagi 4. Jadi kolom 4 isinya itu. Kemudian kolom 5 diisi hasil pengamatan suhu maksimum. Ya, yang biasanya tidak ada termometer maksimumnya, biasanya nggak ada. Yang dilakukan pada pukul 18. Oh, ini berarti di permukaan mungkin ya. Ya, ntar dicek aja ya, di dalam sangkarnya itu ada suhu maksimum atau minimum apa enggak. Kalau ada dia 1 harian yang dilihat ya. Jadi tidak setiap kaca dilihat ya. Jadi 18 itu pada termometer maksimum pada 18 waktu setempat dan minimum pada jam 13 waktu setempat. Di setiap ketinggian ya. Di setiap ketinggian. Nanti dicek aja. Kalau di penempatannya ada alatnya dibaca aja. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya, gimana. Mungkin bisa minta sama kepala stasiunnya untuk mengadakan termometer minimum dan maksimum pada ketinggian-ketinggian tersebut ya. Kalau digital gampang ya. Kalau yang digital pasti ada maksimum minimum ya. Digital itu kan sudah ke-record ya, otomatis. Untuk menghitung rata-rata kelembaban udara juga sama ya. 2 kali jam 7 tambah 13 tambah 18 dibagi 4 sama. Kalau yang di kelembaban tidak ada maksimum minimum. Nggak ada, hanya rata-rata saja ya. Oke ya. Jadi kalau tidak ada termometernya ya udah nggak apa-apa, kosongin aja ya. Tapi kalau ada ditulis aja ya, maksimum minimumnya. Kemudian yang halaman 2 ya. Yang halaman 2 waktunya adalah jam 7 sampai 13, 13 18, kemudian 18 sampai jangan jam 7 besoknya ya. Gitu ya. Satuannya apa? Satuannya ya kilometer per jam ya. Jadi kalau yang ada di yang analog itu pasti satuannya kilometer per jam ya. Ini dalam kilometer soalnya. Kilometer. Jadi kilometer per jam. Oke ya. Kemudian form lama penyinar matahari. Jadi lama penyinar matahari ini basicnya adalah pada alat yang namanya Campbell-Stock. Campbell-Stock 6, 7, 7, 8. Jadi ini dibaca setiap jam ya. Dari jam 6 sampai jam 7 pembakarannya berapa? Satuannya apa? Satuannya ya jam. Mana ya? Ya, jadi diisi jumlah pembakaran setiap jam dalam satuan jam. Artinya kalau dia terbakar semua 1. Ya. Sisanya kurang dari 1 gitu. Oke ya. Ini formnya gampang ya. Cuman bacanya yang susah. Nah, kemudian di sini ada lama penyinaran yang 8 jam, yang 12 jam. 12 jam berarti dari jam 6 sampai jam 18. Kemudian kalau 8 jam gimana?
Ya 8 jam ya berarti dari jam 8 sampai jam 4. Ini ada garis tebal ini ya. 8 jam sampai jam 4. Jadi yang 8 jam ini ada di F-Clim, 12 jam ini ada di ME48 ya, di sinoptik. Ya, jangan sampai salah ya. Kalau yang 8 jam ya dibagi 8 persentasenya ya. Kalau 12 jam ya dibagi 12 persentasenya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ada di halaman ini ya, 21, 22 dan seterusnya. Ini alatnya Cambridge-Stock nih kalau belum pernah lihat. Cambridge-Stock. Posisinya ini jangan dirubah-rubah kemiringannya karena sudah di-set oleh yang masang. Jadi yang masang sudah nge-set dengan memperhatikan lintang dan bujur stasiun. Piasnya ada 3 macam, ada lengkung panjang, ada lurus, ada lengkung pendek. Di belakang pias ini biasanya tertulis tanggal pemasangan ya. Lokasinya juga ditulis ya. Jadi BBU atau BBS pilihannya itu. Kalau yang di Pontianak gimana? Yang di Pontianak ya dia pasti kan ada lebih sedikit ya. Ke lintang utara sedikit apa ke lintang selatan sedikit. Pemakaian. Ya ini pada stasiun BBU, ini stasiun BBS. Kalau Jakarta, Jawa ya BBS ya. Yang lengkung panjang kalau di Jawa itu 15 Oktober sampai dengan 28 Februari. Kemudian lurus. Lurus itu 1 Maret sampai 11 April dan 3 September sampai dengan 14 Oktober. Lengkung pendek 12 April sampai dengan 2 September. Ini tanggal-tanggalnya ini dihafal ya. Karena kalian kan kerjanya kan nggak pindah-pindah. Ya maksudnya kan nggak setiap hari pindah. Masa bulan ini di Jawa, bulan depan di Medan, bulan depannya lagi di Papua kan nggak mungkin pindah-pindah begitu. Jadi hafalin aja ya. BBU atau BBS gitu. Ya paling pindahnya nanti 5 tahun ya baru atau 3 tahun. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau salah sehari itu masih ada kelihatan, tapi kalau udah salah sebulan pembakarannya itu akan miring-miring dia nanti. Oke ya. Ini di dosen alat-alat yang sudah menjelaskan tanggung jawabnya dosen. Kemudian membacanya. Nah, membacanya ini ya. Ini kalau di kelas ada saya bagikan kertas untuk dibaca, tapi ini karena tidak di kelas ya. Ya. Jadi membacanya itu yang pertama pembakaran dalam waktu singkat hanya meninggalkan lubang atau tidak dikelilingi noda hangus yang bulat. Untuk sebuah kasus noda bulat, lama penyinaran dihitung sebagai setengah dari garis noda. 2 sampai 3 bulatan diperhitungkan 0,1 jam. 4 noda dibulatkan 0,2 jam ya. Jadi kalau ada bulat-bulat begini ya, ini bulatnya bolong ya. Kalau nggak bolong, nggak ada pembakaran ya. Jadi kertasnya harus bolong. Itu kan kayak ada abu ya. Abu dari kertasnya itu ntar disentil aja habis mau dibaca ya. Biar rontok dulu abunya ya. Kalau ada yang nggak rontok berarti dia tidak bolong. Nggak bolong berarti tidak dibaca. Yang dibaca, yang dianggap pembakaran hanya kalau bolong. Ada sih kadang-kadang terbakar tapi nggak bolong. Ada. Kalau bolongnya titik-titik itu ada 4, ya berarti dia 0,2 setengahnya. Dalam 1 jam ini ya. Ini bacanya dalam 1 jam itu ya. Dimintanya jam berapa? Kalau dalam 1 jam ada 6 titik, ya artinya 0,3 jam. Gitu ya. Kalau 3 titik, ya udah 0,1 ya. Kemudian periode pembakaran yang menghasilkan lubang berbentuk garis. Misal pada 12 sampai dengan 13. Kedua ujung bulat diperhitungkan sebagai faktor reduksi sebesar 0,1. Jadi kalau ada garis kayak gini, tapi dia agak bulat tuh ujungnya ya. Ini di tengah hari ya. Kalau di tengah hari dia bolongannya lebih besar biasanya. Daripada yang di pagi hari. Pagi hari bolongannya kecil. Ya ini dia bisa dianggap 0,9 lah. Nah ini ujung-ujungnya dianggap dia menjalar aja ya. Apinya menjalar sedikit. Jadi 0,9 jam. Kalau 1 jam gimana? 1 jam ya dia boleh garis cuma lewat sedikit.
Kemudian meskipun hanya meninggalkan noda hangus yang tidak sampai melubangi kertas, noda hangus terbentuk garis kontinu seperti 6 dan 7 ya. Dianggap sebagai sinar cerah yang kuat. Nah, ini pengecualian kalau pada jam-jam sore ataupun pagi ya. Pagi sore berapa ya? 6 sampai 8 ya. Atau jam-jam 4 sampai jam 6 ya. Itu nodanya hangus, tapi tidak bolong. Ya dihitung jam. Beda kalau di sini ya, di tengah hari. Di tengah hari hangus tapi nggak bolong, nggak dihitung. Tahu kenapa? Karena sinar matahari teriknya pada siang hari itu ya. Intensitasnya kan tinggi pada siang hari itu. Jadi kalau di pojok ini jarang kebakar, memang jarang terbakar. Tapi kadang-kadang terbakar dan tidak bolong. Ini jarang sampai bolong banget, jarang. Karena pagi hari kan nggak bisa dia membakar, susah. Jadi hanya hangus saja dihitung. Kalau pagi hari, dan sore hari. Kemudian kalau terputus, ya. Kalau terputus berarti dia mengurangi 0,1. Contohnya ini ya. Ini ada putus ya, dikurang 0,1. Misalnya ini putus lagi ya, dikurang jadi 0,2. Gitu ya. Jadi ada garis terputus. Bacanya biar gampang adalah 1 jam 1 jam ya. Karena di form itu 1 jam 1 jam. Nah, saya nggak tahu nanti yang baca itu adalah dinasnya yang kapan ya. Beda-beda ya. Tergantung dari stasiun apa ya. Dari yang bagi dinas ya. Bisa jadi yang ngambil langsung dibaca atau besok paginya orang lain yang baca. Kemudian setelah selesai dibaca, dijumlahkan. Yang 8 jam hanya dari jam 8 sampai jam 16. Yang 12 jam baru dari jam 6 sampai jam 18. Kemudian dibagi jumlah jam tersebut dan dikali 100%. Dan di bawah dijumlahkan di rata-rata. Gitu ya. Kemudian berikutnya ya adalah form intensitas radiasi matahari. Ya, ini alatnya namanya Gan-Milani ya, alatnya nanti ya. Formnya begini, ada tinggi air pembacaan H1, H2, selisih pembacaan berarti dikurangi ya. Kemudian radiasinya dihitung. Radiasinya kalori per sentimeter persegi ya. Ini sepengetahuan saya hanya ada di stasiun Kelimat. Kalau nggak di Kelimat nggak ada. Gimana cara menghitung jumlah radiasinya? Jumlah radiasi adalah pembacaan 2 dikurang pembacaan 1 ya, selisih ini. Pembacaan 2 dikurang pembacaan 1. Selisih dikali dengan koefisien. Koefisiennya berapa? 20,8 gram kalori per sentimeter persegi ya. Itu ya. Jadi kali aja 20,8 langsung. Dikali langsung 20,8. Cara ngisinya gimana ya tadi ya? Sudah. Ini gampang. Cara ngisinya nggak terlalu susah. Identitas stasiun, kemudian tanggal ya, pembacaan 1, pembacaan 2 ya. Ya, ini sentimeter pembacaannya dalam sentimeter. Selisihnya 2 dikurang 1 ya. Kemudian dikali dengan 20,8. Pengamatannya baru berbeda ya. Nah, pengamatannya baru lebih. Ini juga harusnya sudah diterangkan, harusnya. Ya kalau yang menerangkan belum pernah lihat alatnya ya bingung juga ya. Jadi Gan-Milani ini merupakan salah satu alat mengukur radiasi matahari yang letaknya di permukaan tanah. Letaknya di permukaan tanah. Nama lengkapnya sebenarnya radiometer Gan-Milani. Jadi mengukur akumulasi radiasi gelombang pendek dari sinar matahari selama suatu periode pengukuran tertentu ya. Jadi sistemnya adalah dia ada bola, ya. Bolanya dari tembaga ya. Di dalamnya ada air. Jadi kalau dia menyerap radiasi matahari, bola tembaganya akan memuai dan airnya akan turun.
Ketinggiannya 40 mili, kalau dijadikan senti 40 senti. Ini 40 senti. Kira-kira 40 senti. Oke ya, alatnya kayak gini ya. Ini sentiannya ini 40. Ya, ini dia ada tabung kecil di dalamnya ini. Jadi airnya itu hanya keluar ke meteran atau masuk ke dalam bola tembaga ini ya. Di ruangannya ini kosong ya. Ini vakum, kosong. Ya, ini ada kaca, ini vakum ya. Ini bola tembaga. Kemudian airnya di dalam atau bisa keluar ke sini aja. Ya, di tabungnya ini ada senti ya, 40 senti, ada sentian. Letaknya di mana? Letaknya dimasukkan ke dalam, ada bolongan tanah ya. Dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, dimasukkan sehingga nanti bola kacanya ada di permukaan. Ini jangan salah injak ya. Di stasiun itu kadang-kadang nggak dipagerin, jadi dia keinjak, bisa terinjak, pecah. Cara pengamatannya gimana? Cara pengamatannya adalah di pembacaan 1 ada di pagi hari, pembacaan 2 ada di sore hari. Saat pagi hari kapan ya? Jam 7 WS. Kemudian pembacaan 2 jam berapa ya? Sore ya, 18. Cara pengamatannya angkat gambilan ini ya. Ini pagi hari misalnya jam 7 ya. WS ya. Baca skala biret, baca, kemudian diletakkan lagi. Habis dibaca diletakkan dan ngambilnya juga pelan-pelan ya. Jangan diguncang-guncangkan ya, diangkat pelan-pelan. Jangan diguncang-guncangkan. Kemudian habis dibaca gimana? Ya, habis dibaca dikembalikan. Airnya dikembalikan dengan cara dibalikin. Dibalikin itu posisi bolanya ada di bawah. Jadi alatnya kan panjang. Dikembalikan. Kemudian habis dikembalikan dibaca lagi. Ya, jadi hasil sebelum dibalikin dan sesudah dibalikin. Jadi alatnya ini dijungkir balikin. Ya, dibalikin. Nanti kan airnya masuk ke dalam lagi ya. Jadi sebelum dibalikin dibaca, sesudah dibalikin dibaca lagi. Oke. Kemudian baca lagi tinggi air naturel pada temu dan dicatat pada pembacaan kedua. Jadi pembacaan 1 hari ini, pembacaan 2 kemarin dikalikan dengan koefisien kalibrasi. Nah, itu ya. Oke. Jadi dari pembacaan yang Ganbilani tadi kan dia kan dilakukan pagi sore ya. Nah, nanti yang selisih kalau sore sesi yang pagi ya. Jadi ada siang malam ya bacanya. Ngukurnya ya. Ada yang siang, ada yang malam. Di beberapa stasiun malamnya juga ditulis. Tapi di beberapa stasiun hanya siangnya aja ya. Karena kalau sudah malam berarti dia pemanasannya bukan dari short wave lagi ya, dari long wave. Kecil ya, kalau malam ini yang turun kecil, tapi kalau pagi ke sore, yang sore turunnya banyak, bisa 40, tergantung panasnya. Oke ya. Kemudian alat radiasi yang berikutnya adalah ini Ganbilani, ini selisih ya. Form intensitas radiasi matahari. Nah, ini aktinograf ya. Alatnya aktinograf ya. Satuannya kalori per sentimeter persegi. Bedanya apa sama yang Ganbilani? Yang Ganbilani itu dia di permukaan tanah alat. Kalau ini ketinggiannya 1,2 meter nih. Setinggi sangkar meteorologi ya. Ini ada piasnya dibaca dari jam
sampai jam 24 ya, 1 hari penuh. Ya, dibacanya 1 hari penuh. Dari jam 5 sampai dengan jam 24 ya. Waktunya waktu lokal ya, waktu setempat ya. Kemudian setelah dibaca dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, cara pengamatannya gimana? Ini juga sebenarnya sih sudah